Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Agama, Filsafat, Sosiologi, Hukum, dan Landasan Moral. Yang saya hormati Bapak Sugianto, SPDI MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 10, yaitu saya sendiri, Mira Stefani Vanessa Simbolon, dan Free Alicia Krisya Panjaitan. Adapun pengertian landasan secara umum adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Artinya, landasan adalah titik tolak ketika seseorang ingin melakukan perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, yaitu dalam bahasa Indonesia, fondasi. Fondasi merupakan bagian terpenting untuk mengawal sesuatu. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, tentunya dia memiliki dasar dari perbuatan yang akan dilakukannya. Melalui landasan kita tahu apa yang akan dilakukan oleh seseorang atau titik tolak seseorang melakukan perbuatan tersebut. Contoh dari landasan yang bersifat material seperti landasan pesawat terbang dan landasan bersifat konseptual dapat dicontohkan seperti landasan pendidikan. Adapun sifat dari wujudnya yang terdiri dari dua jenis, yaitu landasan yang bersifat material dan landasan yang bersifat konseptual. Contoh dari landasan yang bersifat material dapat berupa seperti landasan pesawat terbang dan fondasi bangunan gedung. Adapun contoh dari landasan konseptual adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila, landasan pendidikan, dan lain sebagainya. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir atau dalam rangka bertindak. Jadi, secara konseptual itu dapat kita ketahui dari bagaimana pendapat atau ide dari landasan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada landasan agama, di mana landasan agama ini membahas tentang kemuliaan manusia sebagai ditunjukkan oleh kaidah-kaidah agama yang harus dikembangkan dan dimuliakan. Segala tindakan dan kegiatan selalu diarahkan pada tujuan kemuliaan manusia. Menurut sifat hakiki manusia adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama serta sekaligus menjadi kebenaran agama sebagai rujukan atau referensi sikap dan perilakunya. Dapat juga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki motif beragama, rasa keagamaan, dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Kefitraan inilah yang membedakan manusia dengan hewan di samping akal manusia, dan juga mengangkat harkat martabatnya atau kemuliaan di sisi Tuhan. Kemampuan manusia untuk dapat mengembangkan potensi takwa dan mengendalikan jujurnya tidak terjadi secara otomatis atau berkembang dengan sendirinya, tetapi memerlukan bantuan orang lain, yaitu melalui pendidikan agama. Mengamalkan ajaran agama berarti manusia telah mewujudkan jati dirinya atau identitas dirinya atau self-identity yang hakiki, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Salah satu fitrah manusia adalah makhluk sosial yang bersifat altruis atau sikap sosial untuk membantu orang lain. Menurut fitrahnya ini, manusia memiliki potensi atau kemampuan untuk bersosialisasi, berinteraksi sosial secara positif, dan konstruksi dengan orang lain atau lingkungannya. Sebagai khalifah, manusia mengemban amanah atau tanggung jawab untuk berinisiatif dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan tatanan kehidupan yang nyaman dan sejahtera, dan berupaya mencegah terjadinya pelecehan nilai-nilai kemanusiaan dan perusakan lingkungan hidup. Agama memiliki peran agama yaitu
Agama sebagai pedoman hidup bagi manusia telah memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan, tentang pembinaan atau pengembangan mental rohani yang sehat. Agama merupakan sumber nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntutan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup umat manusia. Selanjutnya yaitu landasan filsafat, yang dimana landasan filsafat ini adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kata filsafat atau filosofi berasal dari bahasa Yunani, pilin yang berarti cinta dan sophia atau sophie berarti artinya kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat atau yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang bersungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sesungguh-sungguh atau kebenaran sejati. Filsafat membahas sesuatu dari segala aspek yang mendalam, maka dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran ilmu yang relatif. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang biasa diamati hanya sebagian kecil saja. Diibaratkan mengamati gunung es. Kita hanya mampu melihat yang di atas permukaan laut saja. Sementara itu, filsafat mencoba menyelami sampai ke dasar gunung es itu untuk meraba segala sesuatu yang ada melalui pikiran dan renungan yang kritis. Dalam garis besarnya ada 4 cabang filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika. Sebagai berikut: 1. Metafisika ialah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam ini. Yang kedua, epistemologi adalah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga, logika ialah filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dan dengan benar. Dan yang keempat yaitu etika, ialah filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia mengenai nilai dan norma masyarakat serta ajaran agama menjadi pokok pemikiran dalam filsafat ini. Selanjutnya ada landasan sosiologi, yang dimana landasan sosiologi ini adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologi sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Landasan sosiologi dalam pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan meliputi interaksi guru-guru dengan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Berdasarkan analisis sosiologi memiliki peran yang penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar dalam rangka mencapai tujuan dalam dari pendidikan. Dasar atau acuan. Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberi petunjuk kepada guru-guru bagaimana seharusnya membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan saling kerjasama, rukun, bersahabat, saling membantu sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Dari implementasi landasan sosiologi pada pendidikan dapat kita lihat melalui sosialisasi anak-anak di sekolahnya. Kewajiban sekolah mengembangkan bagaimana seseorang anak dapat bersosialisasi dengan orang lain secara baik. Implikasi landasan sosiologi terhadap pendidikan adalah bagaimana keberadaan sekolah yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat yang berada di sekitarnya, yang harus menjalani hubungan pada masyarakat di sekitarnya agar sosialisasi antara pihak sekolah dan lingkungan di sekitarnya dapat berjalan dengan baik. Perlunya dukungan dari kepala sekolah, guru-guru untuk melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar tentang pendidikan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Seperti bagaimana sekolah mengajarkan sosialisasi kepada anak melalui landasan atau
Implementasi landasan sosiologi pada pendidikan. Landasan sosiologi tentunya memiliki ruang lingkup sebagai bidang kajiannya, yaitu pertama, manusia sebagai individu bermasyarakat dan berbudaya, yaitu manusia sebagai makhluk individu tentunya memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan orang lain. Adapun ciri khas tersebut seperti pola pikir, sifat, serta sikap dalam hidupnya yang menentukan bagaimana sikap atau dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh Syarifuddin, bahwa individu merupakan manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya, sehingga bersifat unik serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Dapat kita pahami bahwa individu itu memiliki keunikan tersendiri bagi orang-orang yang di sekitarnya. Tentunya dia harus mengambil keputusan atau tindakan dalam segala keputusan yang diambil ketika menentukan sesuatu hal. Yang kedua, proses sosial. Proses sosial yaitu cara bagaimana berhubungan antara individu dengan kelompok, kelompok dengan individu yang menimbulkan suatu bentuk hubungan. Proses sosial atau sosialisasi ini menjadikan seseorang atau kelompok yang belum tersosialisasikan atau masih rendah tingkat sosialnya menjadi tersosialisasikan atau sosialisasinya semakin meningkat. Pada proses sosial akan terjadi bentuk hubungan antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu yang melakukan suatu hubungan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Landasan hukum dapat diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hukum, sudah terdapat peraturan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara. Di Indonesia, hukum yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada undang-undang tersebut sudah ditetapkan apa saja peraturan yang terdapat di negara Indonesia ini. Macam-macam landasan hukum antara lain, 1. Landasan ideal adalah Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kedua, landasan konstitusional adalah Undang-Undang tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan alinea keempat, yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, landasan operasional adalah ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Landasan moral. Secara etimologi, kata moral dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi, pekerti, atau susila. Moral merupakan tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan yang digunakan dalam tumbuh kembang individu atau kelompok sosial untuk mencapai kematangan. Pada moral sendiri dapat kita lihat bagaimana perilaku orang terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Moral bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa atau remaja sehingga ia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pandangan masyarakat. Adapun guna moral ini dapat kita lihat pada implementasi di kehidupan masyarakat, yaitu menentukan baik dan buruknya perilaku masyarakat di suatu daerah. Di sisi lain, tidak adanya moral seringkali dituding sebagai faktor penyebab meningkatnya kenakalan remaja. Jadi, dapat kita ketahui bahwa terjadinya kenakalan remaja akibat dari moral remaja tersebut yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat.
Jadi landasan moral itu adalah suatu pedoman dalam tata cara kehidupan berperilaku masyarakat. Dapat disimpulkan dari presentasi kelompok kami ataupun hasil dari inti pembahasan kami, yaitu landasan itu merupakan sebuah pedoman yang menjadi tolak ukur dalam sebuah teori. Maka dari itu landasan yang memiliki peran penting dalam sebuah teori. Landasan agama membahas tentang kemuliaan manusia sebagaimana ditunjukkan oleh kaidah-kaidah agama yang harus dikembangkan dan dimuliakan. Landasan filsafat merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai aspek. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Landasan moral itu adalah suatu pedoman dalam tata cara kehidupan berperilaku masyarakat. Sekian dari video pemaparan materi kelompok 10, yaitu landasan agama, filsafat, sosiologi, hukum, dan landasan moral. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan pengucapan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.